acara Rumpi No Secret. Nah, saya Kak Ros tentu saja sudah siap di sini ya. Karena kita akan mengajak berbincang-bincang dengan tamu-tamu saya. Tapi kita ke pojokan dulu untuk membahas berita-berita yang hot baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Berita apa hari ini ya? Hari ini sebenarnya dimulai minggu ini dengan cukup adem ayem ya. Beritanya cukup konsisten, itu aja, belum ada penyelesaiannya sampai sekarang. Yang pertama itu adalah tentang Mawar. Mawar ini cerainya udah kapan, ramenya kapan ya, tapi masih juga ribet. Kemarin sudah sempat diputuskan hak pengasuhan anak ke Mawar, ternyata suaminya masih banding. Kemarin banyak sekali story-nya tuh sering banget ya. Jadi temanya adalah ini kan anak-anak udah mulai masuk sekolah ya, tapi bapaknya belum kasih uang untuk masuk sekolah gitu kalau nggak salah ya. Coba kita lihat bahkan ketika Mawar mau coba supaya ini kirim ke bapak kamu, kayak bilang ke anak yang lagi main game sama bapaknya nih, foto ibu lagi riset sekolah gitu ya. Akhirnya ada kata-kata yang bikin Mawar jadi kesel gitu. Terus Mawar cuma bilang gini, sempat ngomong gini, ya udah nggak apa-apa katanya. Apa itu yang masalah itu loh? Bukan yang ini nih, yang alasan katanya, oh bapaknya lagi sakit makanya nggak bisa transfer. Oh bapaknya lagi apa makanya nggak bisa transfer gitu ya. Bukan yang ini. Bukan yang ini, yang Mawar bilang gini, iya nggak apa-apa masih sakit. Aku masih nggak apa-apa kalau pakai duitnya Mawar sendiri. Cuman Mawar tuh lagi bingung, mau bayar apa duluan? Mau bayar sekolah dulu atau mau bayar pengacara? Karena bapaknya masih banding soal hak asuh anak. Sebaiknya daripada dua orang tua ini saling bertengkar, memperebutkan siapa yang mengasuh, alangkah baiknya itu kalau bertengkarnya itu siapa yang mau bayarin sekolah. Itu kayaknya buat anak itu lebih menyenangkan ya kan, lebih berfaedah, lebih bermanfaat. Iya gak sih? Tapi kalau buat aku ya, buat aku sih, Mawar nih baik banget loh ngingetin bapak-bapak untuk memenuhi kewajibannya. Buat aku baik ya. Karena apa? Karena menurut sepenglihatan aku, orang yang tidak memberikan hak kepada anak-anaknya itu biasanya seret aja, seret deh, bener deh. Entar rezekinya, dia punya rencana ini nggak jadi, gitu. Jadi baik kalau diingetin ya nggak sih. Yang berikutnya, berita selanjutnya juga yang masih ramai diperbincangkan adalah perceraiannya Sule sama Natalie ya. Yang lagi ramai itu gara-gara di podcast Natalie itu menyebut ditanya soal ciri-ciri suami yang asik gitu ya. Nah terus jawabannya itu dianggap netizen seolah-olah menyindir atau menggambarkan apa yang terjadi gitu dalam rumah tangganya. Coba kita lihat sih apa iya? Coba aku telah dulu. Gitu ya kan, komentar netizen. Coba aku nyontek dulu dari komentar netizen ya. Natalie, kamu bis bangun kebahagiaan sendiri di istanamu sendiri. Lanjutkan perjuanganmu, semangat buat kamu. Kalau saya pikir Om Sule bakal menyesal dan hartanya tidak bakal mampu untuk membayar kebahagiaannya. Lanjut berikutnya, umur tidak menjamin kedewasaan seseorang. Sule harusnya belajar dari jedar. Lanjut, jujur emang kasihan Asam ya yang jadi korban. Harusnya ada kesepakatan di awal kalau mau menikah lagi. Kenapa sekarang baru jadi persoalan? Kalau anak-anaknya nggak mau ada orang baru, bukan membandingkan, maaf ya. Om Deddy butuh 10 tahun buat menikah lagi karena dia dibanding-bandingin ya. Padahal setiap rumah tangga itu beda-beda. Lanjut berikutnya, anaknya Kang Sule pasti kehilangan sosok ibu sambung yang bisa pengertian. Semoga semua bahagia. Ayo. Kita sih gak pernah tahu ya detailnya sebetulnya seperti apa sih di dalam rumah tangga orang gitu ya. Tapi memang aku sih agak setuju ya kalau sebulan itu atau 2 bulan atau 2 tahun atau setahun itu sebenarnya gak cukup kok waktu kita untuk mengenal seseorang. Atau tahu dia sefrekuensi atau enggak itu gak tahu. Karena dalam perjalanan kehidupan kadang-kadang juga beda frekuensi. Tiba-tiba jadi beda frekuensi juga bisa gitu ya. Jadi aku no comment deh. Sule udah ada yang wawancara belum? Belum ya? Aku pengen dengar wawancaranya kayak apa. Coba diundang dong, aku pengen ngobrol ya. Kalau begitu kita langsung ke bintang tamu kita yang pertama. Ada siapa? Oh ini ada juga pasangan pengantin. Aduh ini lagi menunggu buah hatinya, ada menghitung hari, tinggal beberapa hari lagi ya. Ada calon ibu cantik dan suaminya ganteng yang kemarin abis dimarahin sama netizen. Enak banget jadi Ria Ricis ya. Suaminya ngapain? Yang marahin banyak. Lihat profilnya Ria Ricis dan Teuku Ryan berikut ini. Ria Ricis, YouTuber berusia 27 tahun yang menikah dengan Teuku Ryan pada November 2021 ini kini tengah mengandung usia 8 bulan. Perempuan yang baru pulang baby moon di Bali ini mengidam kegiatan ekstrim seperti menyelam, naik balon udara, naik kerbau, mengendarai jet ski, berenang mengenakan kostum mermaid dan split hingga dikritik netizen yang merasa khawatir dengan kehamilannya.
Teku Rian yang disebut suami siaga ini sempat menjadi perbincangan lantaran beredar videonya berpelukan saat syuting FTV, padahal sebelum menikah ada perjanjian tidak boleh menyentuh lawan jenis saat syuting. Namun Teku Rian sudah meminta maaf dan mengklarifikasi bahwa saat mendapat tawaran syuting, ia hanya mengetahui sinopsis cerita tanpa mengetahui detail adegan. Seperti apa persiapan Ria Ricis dan Teku Rian menjelang kelahiran buah hatinya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Kayak lama ketemu ya. Habis dari dokter ya Bu ya? Ikut tahu. Iya, gimana kata dokter apa? Udah sampai mana? Alhamdulillah baik dan kemungkinan minggu depan bertemunya nggak di poli lagi. Tapi di Ruang bersama. minggu depan ya. Itu kan masih perkiraan. Perkiraan, mudah-mudahan lancar. Amin. Deg-degan nggak sih? Deg-degan enggak, cuman lebih ke nggak sabar pengen lihat Nanti. bayi. Aduh, aku pengen tahu ya jadi ibu kayak apa dan bapak kayak apa sih. Ini dari sejak menikah nih baru ketemu lagi nih loh sama Ria Ricis. Oh iya benar. Iya betul. Iya benar, terakhir belum kan? Iya, mungkin kamu langsung ini kali ya, bulan madu apa Malang Buana. Baiklah. Langsung kita mau nanya siapa yang di antara kalian berdua udah ada nih petunjuknya ya, Oke. tunjuk-tunjukkan aja ya. Boleh. Setelah sekian bulan kalian menikah dan lagi menunggu, siapa yang di antara kalian berdua itu yang lebih banyak ngidamnya? Aku deh. Oh dia nggak ikutan, cuman kamu aja. Iya, tapi ada kepengenannya tapi nggak banyak. Kalau kamu apa yang paling gong banget ke tuh kepengenannya? Laut. Laut. Emang kepengenan ibunya kayaknya bayinya. Alasan kali bilang ya. adiknya ya. Alasan bilang adiknya. Iya. Soalnya ibunya yang mau nyelam. Iya, Tapi iya. terakhir lagi kayak pengen manis-manis, makan es, tapi udah dikurangin sekarang udah enggak. Oh udah nggak boleh, udah enggak ya karena nanti ya, Kan ibunya yang manis. betul Iya, sekali. bener, Lanjut. bener. Siapa di antara kalian kalau belanja soal keperluan baby kalian tuh paling boros? Ih, itu klarifikasi ya, klarifikasi. Boros enggak. Tapi kan yang kepake, kayak misalnya kemarin terakhir suami minta beli yang itu loh sayang yang buat ganti Oh, baju. untuk ganti popok. Aku bilang nggak usah, nggak akan kepake. Aku bilang gitu. Kok tahu? Tahu dong, kan aku survei. Jadi aku sebelum hamil gede, aku udah datengin teman-teman Oh, yang udah punya bayi gitu aku ya. tanyain mana Ini yang perlu nggak kepake. sih? Jadi semuanya aku beli yang terpakai, tapi aku yang paling banyak belanja. Oh iya, yang paling sering ya, namanya juga ibu-ibu ya. Iya. Siapa yang paling gampang kepikiran soal komentar netizen? Enggak sih. Enggak ya? Tapi awal-awal aku kan baperan. Trimester 1. Oh iya ya masih gitu ya. Sekarang udah. Apalagi nanti kalau udah melahirkan siap-siap. Dia menyusui ya katanya ya. Ya. Lanjut, siapa yang masih percaya sama budaya kalau ibu hamil tuh nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kalau ini begini, kalau nggak ada. Nggak ada sih. Nggak ada. kita Netizen kayaknya ya. nggak Oh ada. nggak tahu. Mungkin. Siapa yang paling sering ngajak ngobrol baby? Papa Ian. Ngajak ngobrol apa sih? Bahkan kalau diusap aja dia kayak ngerespon gitu. Iya Aku iya seneng lucu. banget. Terus ini kan alhamdulillah udah agak turun ya. Karena aku tekan, lah kalau kosong Udah aku ketok kosong. dibalas sama dia gitu. Oh, aku udah di Iya. sini nih gitu ya. Tiap hari diajakin ngomong. Kalau aku emang agak jarang. Ah, iya. Aku pegang-pegang aja. Kalau Ya, papa bayinya kayak udah sering lah dengar kamu ngobrol. Iya. Siapa yang pengen ngurus baby air sendiri dulu tanpa bantuan babysitter? Sama-sama. Sama-sama sih. Kalian berdua udah siap? Ya saling inilah kalau istri istirahat berarti aku yang Iya. Gitu ya. Nanti aku denger ya. Kakak ini mau urus? Enggak mau. Aku gak senang. Aku di usia-usia dimana aku senang melihat aja. Oke. Siapa yang udah mikirin apa saja rencana masa depan untuk bayi kalian? Termasuk sekolahnya di mana ini ya? Udah daftar di mana Bu? Sekolah renang udah. Sekolah Enggak. TK SD udah. TK SD udah. Udah PAUD udah. SD udah. Udah. Tapi yang paling awal berenang dulu kemarin. Berenang dulu. Kita daftarin. Oh gitu ya Iya. sih. Penting sih itu berenang ya. Penting karena takutnya kalau misalnya ntar kan orang tuanya suka ke laut, terjadi apa-apa dia bisa survive dirinya. Enggak, tapi SD itu kenapa udah sih? Sebenarnya belum daftar, cuma udah tahu pengennya di mana. Oh. TK yang udah. Oh iya. Aduh, luar biasa Iya, ya. antri. Antri sekolahnya. Oh, sekolah apa sih? Ada deh. Ada ya. Sekolah bagus. Penasaran sekolah antri sampai dari kandungan udah ngantri ya. Siapa yang paling rajin belajar parenting? Aku. Oh ya ampun. Aku udah survei-survei, tanya-tanya, baca-baca, semuanya. Aduh lucu. Nanti kalau udah datang bayinya ya, datang. Tapi kayaknya lebih pintar papahnya deh yang ngurus. Ya, Kenapa? karena aku kalau kita kunjung-kunjung ke rumah teman-teman yang udah lahiran, kita sama papanya teman itu sering ngobrol. belajar gendong, Iya. buat posisi ternyaman itu baiknya gimana. Jadi aku juga udah lebih banyak tanya sama teman-teman kita Tuh, juga. sama-sama lah. Oke, baik. Lanjut sekarang mereka berdua ini ya.
Biar makin sehat, jantungnya terpacu dengan kuat. Jawab dengan jujur pertanyaanku apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Ke bapaknya dulu nih yang lagi jadi sorotan netizen. Fitnah atau fakta, Rian? Kalau kamu dan Rich, salah kok, ini salah kok. Rian, fitnah atau fakta? Kalau masalah adegan pelukan kamu di FTV yang viral itu bikin kamu agak-agak trauma kalau milih job acting. Karena gara-gara kejadian itu Ricis marahnya lama. Dan bukan cuma Ricis lagi, kamu juga dimarahin netizen. Dan juga kamu malu sama keluarganya Ricis, makanya ngomongnya agak lama. Fitnah atau fakta? Itu cuma jawab fitnah atau fakta aja? Atau ada? Tergantung aku. Ada. Jawabannya dulu, fitnah atau fakta? Kalau yang di DM netizen tuh ada ya fakta ya memang ya semuanya. Yang dimarahin netizen tuh fakta. Nah, tapi itu semua alhamdulillah udah kelar karena aku juga udah minta maaf sama keluarga. Enggak, tapi bikin kamu trauma gak sih kalau ada tawaran sinetron lagi? Trauma enggak sih enggak, tapi lebih ke teliti ya. Karena mungkin kemarin tuh kan aku kan masih baru-baru itu. Jadi ngomong enggaknya tuh gimana gitu ya kan? bukan gitu. Awalnya cuma baca sinopsis doang. Enggak baca skrip dong. Kan baca skrip di set. Jadi ya ini sebagai orang tua nih. Mungkin menurut aku ini aman gitu. Lah nggak tahu di tengah rupanya ada adegan yang seperti yang itu. tidak boleh, yang amat sangat tidak boleh oleh Tapi Ricis. alhamdulillah itu semua udah kelar dan sekarang fokusnya ya ke lahiran adik. Tapi bener gak sih Ricis tuh marahnya lama, sempet lama? Enggak. Jujur. Malah waktu tahu kabar itu kan kita lagi baby moon di Bali. Oh iya, terus Iya, tapi jadi- kamu belum tahu tuh, Ade udah ngomong, udah ngomong. Tahu apa? Dia udah ngomong belum? Ada adegan ini loh. Oh enggak, cuman aku nonton nih misalnya ditek-tekin orang, tapi maksudnya nggak terjadi apa-apa. Karena kan juga nggak mau ganggu baby moonnya. Kita lagi fokus Sebenarnya jaga di mood mana. aja gitu ya. Dan nggak dibahas juga, sampai pulang juga nggak kita bahas. Terus sekarang udah dibahas tapi? Udah lah, tapi kan dia minta maaf, Karena dia udah langsung minta minta maaf juga maaf. sama keluarga. Jadi bukan aku yang bahas duluan, langsung suami aku bilang, aku minta maaf ya sayang, gini dijelasin ya. Kita mah kan percaya sama suami. Oh iya betul. Tapi alhamdulillah udah selesai dan sekarang kan fokusnya kelahiran dan juga Aku juga lagi jalani usaha untuk lanjutkan untuk usaha untuk warisan si adik nanti. jadi papanya itu malah nanti kan bayinya lahir dia ngasih kadonya bisnis, clothing line buat si anaknya. Jadi ntar rilisnya pas dia lahir Lahiran clothing langsung. line. langsung launching ya? Bisa order langsung. Iya. Jadi umurnya itu jalannya sama gitu. Coba orang tua mana yang ngasih kado bisnis? Jadi kan kita kan Kasih mikir kado ke depan. bisnis, daftar sekolah dari sekarang gitu ya. Jadi ntar bayar sekolah masing-masing kalau udah ada penghasilan sendiri ya ini kan usaha bapaknya. Pakai duit Pakai aja dia nggak apa-apa gitu. Ide bagus Iya ya. makanya kan dia doang. Tapi benar, kemarin tuh kamu gak sempat ngomong sebelum itunya tayang tuh gara-gara takut dimarahin Ricis. Enggak juga karena kan sebenarnya ngomongnya bisa tapi waktunya nggak ada. Aku pulang telat, pagi udah jalan lagi jadi nggak sempat ngobrol. Setelah itu ya udah terskip aku pikir udah nanti apa yang terjadi mungkin ya udahlah. Pasrah Aku aja lah. fokus jalan-jalan dulu sama istri aku setelah gitu. Kamu Karena tadi aku sempat posisi khawatir, bingung. sempat khawatir gak Ricis marah gitu? Istri aku mungkin ngerti ya karena posisi cuman aku kan harus menyampaikan lagi dan aku minta maaf langsung. Jadi kamu ngomongnya gimana? Waktu itu ngomongnya gimana? Maaf ya aku juga nggak tahu bakal ada adegan seperti ini dan aku kemarin nggak ngomong langsung karena aku memang posisi bingung. Pekerjaan yang udah kita sign terus masa kita cancel atau apa kan nggak mungkin ya. Jadi next ke depannya kalau Next dapat depannya lebih teliti ini ada adegan ini enggak nih kalau ada saya ambil kalau enggak. Next gantian lah saya yang ngambil job itu. Enak aja. mendingan pasangan gitu maksudnya. Nah, maksudnya kita berdua gitu. Aku boleh nggak job itu? Kita berdua. Maksudnya jawab apa kamu dipeluk? Iya. Ya, tapi sama suami sendiri. Balas dendam berarti. Sama suami sendiri. Iya. Oh, udah selesai ya berarti ya. Netizen gak usah marah, gak usah dimarahin lagi. Soalnya ada yang nge-tag aku, tolong tuh tanyain ke Sri ya. Kenapa jadi ke kafe? Dianggap sebagai penyambung lidah itu tadi ya. Ricis, fitnah atau fakta? Apa? Kamu tuh suka kesel sama netizen yang suka ngelarang-larang kamu itu nggak boleh ini kalau lagi hamil, nggak boleh pecicilan, jangan split, jangan kayang, jangan apa. Kadang ngelarangnya tuh suka sampai agak-agak nyumpain begitu. Fitnah atau fakta? Nyumpain, maksudnya fitnah kalau cepet banget banget ngomongnya. Kesel nggak sama netizen yang suka kalau kamu kan just being Oh, you gitu? kesel sih enggak, cuman alhamdulillahnya justru mereka ngingetin yang baik-baik. Tapi kan sebelum ngelakuin banyak hal kita konsul, terus Ke dokter. cek ini kira-kira aman nggak, masih baik nggak. Terus habis selesai, misalnya habis ngelakuin apa, USG alhamdulillah aman. Coba sih kita lihat. Ibu hamil ini ngapain aja sih? Banyak, aku masih bisa loh. Split salto, ayo. Bagaimana Kak Ros? Ya, Mau ikut ikut apa? olahraga? Boleh kalau ikut olahraga ya. Ya itu sebenarnya gak apa-apa, yang terakhir-terakhir itu kan olahraga Yoga. dia ya. Membuka otot pinggulnya supaya nggak kaku nanti kalau mau lahirkan insya Allah lahir Iya, normal. Terus apalagi tadi itu ya segala macam itu yang Jet dilakukan. ski. Jet ski, berenang, apa itu sih bagus ya. Kalau memang dari sebelum hamilnya terbiasa begitu. Betul. Suaminya gimana?
sebenarnya apa? Suami percaya-percaya aja atau sebenarnya jauh di dalam lubuk hati kamu yang paling dalam yang sanggup keungkapkan itu? Sebenarnya Agak aku khawatir. lihat kondisi istri dulu ya, kalau kira-kira aman, dia happy, senang, dan aku juga nggak mungkin ngebut-ngebut banget dong. Ngapain yang jet ski, jet-skian Oh. gitu. Terus olahraga juga aku selalu ingetin. Iya. Ingetin jangan terlalu yang gimana-gimana. Ya walaupun di belakang aku Pasti Diomelin. dia cepet kali jet ski gitu kan. Diomelin, tapi hati-hati ya gini-gini. Iya. Siapa yang ngomelin? aku Oh, ya, Tapi kemarin yoganya bareng-bareng. Oh, iya, Ujungnya dia juga yang pegel. iya. Dia yang pegal, ibu hamilnya malah nggak apa-apa ya. Rian, fit atau fakta? Setelah nikah sama Ria Ricis, banyak orang yang suka nyari-nyari kesalahan kamu supaya kamu itu, pokoknya gitulah nyari-nyari kesalahan kamu. Salah satunya ada yang membongkar foto kamu dan mengatakan dan menuding katanya kamu dulu itu sering clubbing, fitnah atau fakta? sebenarnya nggak ini ya, fakta sih memang mungkin Banyak ya. yang nyari-nyari gitu. Nyari-nyari itu mungkin ada ya, tapi itu sebenarnya bukan, kalau misalnya ngelihat video asli, bisa dengar sendiri deh itu musiknya seperti apa gitu. Musiknya apa? Dan emang live. Secat pelang-pelang. Ya, kayak gitu tadi bilang. Band-band aja. Band-band itu karena kan Oh. itu acara ulang tahun dan itu rame-ramean, dan yang ulang tahun juga sahabat aku gitu. Jadi videonya tuh banyak, kalau yang aku pernah ngetek aku tuh kayak dipotong, ada kata-katanya kan aku buat selamat ulang tahun sahabatku gini itu tapi dipotong. Oh, cepet-cepet sih kita lihat videonya kayak apa sih begitu. Gitu ya, gimana rasanya nikah Ya. sama orang yang banyak fansnya, kamu apa-apa dikit dilaporin gitu menitnya. Aku mah nggak apa-apa kan, Allah yang maha tahu seperti iya, apa benar, gitu. benar, Jadi ya kalau aku mau orang buat gimana aja ya alhamdulillah. Kalau emang itu pahala yang mengalir ke saya kan ya nggak Iya, apa-apa. iya. gitu. Yang penting hubungan rumah tangga Baik-baik aja. Baik-baik aja. Dan itu sempat jadi kekhawatiran kamu gak sih ya Ricis bahwa ya gitu, bahwa nanti yang lain-lain di luar itu justru bisa berpengaruh gitu. Sempat jadi kekhawatiran gak sih? Enggak sih, karena alhamdulillah dari suami juga selalu kasih sesuatu hal-hal yang positif. Terus selalu justru kasih tahu duluan gitu loh. Jadi sebelum aku dengar-dengar dari yang lain dia ngomong. Udah ngomong. Jadi nggak salah apa-apa. Iya, Ya bahkan sebelumnya sama teman aku yang tadi tuh, kita kan udah pernah video call. Iya. Oh, udah pernah ketemu di-capture juga. sama dia naikin ke IGS gitu. Aku Jadi kasih dia tahu tuh siapa gitu Iya. kan. Oke, baiklah. Ini ada pembelaan Ria Ricis ya. Suami saya adalah laki-laki terbaik yang pernah saya kenal. Suami saya semua manusia pasti pernah berbuat salah. Tugas kami berdua saling mengingatkan. Gitu. Ya semua istri pasti bilang suaminya terbaik lah. Ya iyalah. Karena suami orang. Iya, betul ya. Rian, fitnah atau fakta? Bahwa sekarang kalian itu tinggal di apartemen baru, nggak mau tinggal di rumah lagi karena kamu nggak mau lagi dengar komentar-komentar netizen. Ya, rumahnya aku masih numpang sama rumah istri, fitnah atau fakta? itu nggak tahu, nggak pernah ngebaca ya. Tapi yang selama ini memang kita tinggal di rumah aku gitu. Oh. Awal setelah nikah memang di apartemen dulu sebentar karena rumahku direhab. Dan alhamdulillah kelar rumah langsung pindah ke Jakarta, rumah kita. Rumah kita, rumah kalian berdua ya, gitu ya. Gitulah netizen, jadi udah ya. Udah aku tanyain lah, ada pertanyaan apa lagi deh? Ada lanjut pertanyaan lagi, selanjut fitnah atau fakta? Mau Ricis. siapa aku? Kamu. Kalau selama hamil kamu suka baper kalau ada komentar yang ngatain kamu? Trimester 1-2 doang. Sekarang udah. Udah enggak ya, cuek ya. Oke. Ricis lagi, fitnah atau fakta? Kamu sengaja bikin konten sama Bonge dan JJ dan kamu mau ngisi beasiswa. Itu seru banget. Aku kemarin tiba-tiba Kak, aku mau ke Sudirman. Udah. Udah langsung dipenuhi sama dia Aku besokannya. kalau masih Jakarta mah langsung. Tapi kalau bisa kayak liburan ke luar kota. Ya harus mikir Udah dulu nggak ya. Ya bukan, nggak mikir karena kan harus tanya ke dokter lagi. Oh, iya. Dan kita cek dulu semua. Jadi kamu sempat get fashion juga di Zebra Cross itu? Cuma dianterin sampai mobil nggak Sampai boleh mobil. turun. Dia yang turun. Kan kepinginannya ngidamnya ke Sudirman. Aku bawa, ya udah selain aku Emang ke nggak Sudirman, salah sih. lah ketemu sama artisnya Sudirman, ya aku tarik ke mobil. Oh gitu. Tapi aku nggak boleh ke ini food street apa namanya fashion show. Itu Catwalk kan nggak Catwalk boleh nggak boleh. turun ke situ. Boleh ngapain, capek nanti. Iya jadi di mobil doang. gimana sih? Tapi nggak salah juga kan aku cuma bilang ke Sudirman. Itu kan emang udah Iya, Sudirman benar juga. juga ya. Ngidamnya cuma ke Sudirman, ya udah. Nggak, aku nggak lengkap ngomongnya. Rezekinya ketemu artis Sudirman, Oh ya tapi udah. udah pokoknya penting udah ketemu ya. Iya, iya, Emang iya, pengen iya. ketemu kamu banget. Pengen Nggak pengen ketemu, pengen lihat suasananya langsung. Oh, itu gimana setelah kamu lihat suasananya? Seru banget tuh kayak, oh ya Allah seru banget. Ada rencana lagi setelah melahirkan Enggak, di situ? enggak. Udah cukup. Beta atau fakta Rian? Kamu dan Ricis ambil semua job sebelum melahirkan, gitu ya. Itu semua demi biaya melahirkan. Fitnah atau fakta? Fitnah sih, nggak ada juga sih. Nggak Tapi ada ya? alhamdulillah rezekinya ada, ya udah. Diambil aja. Biar ada gitu. aktivitas Nggak aja. ada aktivitas aja. Oke, abis ini kita masih ngobrol lagi sama mereka berdua ya? Nggak ada? Udah? Udah gini doang? Pokoknya ada pertanyaan Q&A tadi terakhir.
Nggak ada. Oh iya. Kalau gitu kita ke bintang tamu yang satu lagi nih. Ya. Satu lagi dia ceritanya berbeda lagi. Dia udah lama aku nggak ketemu. Terakhir ketemu tuh tahun 2017. Dia cerita dia mau rujuk sama suaminya. Ternyata di tahun 2019 dia menikah. Dan udah punya baby lagi. Ada kisah apa? Kita lihat profilnya nanti. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.